Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Otati Damayanti, Direktur RSUD Kota Tangerang. Yang terhormat Dr. Amir, MKM, Kabid Yanmed RSUD Kota Tangerang. Yang terhormat Dr. Herwindo, SPOT, Ketua Komite Medik RSUD Kota Tangerang. Yang terhormat Dr. Fari, SPOT, selaku narasumber kita pada hari ini. Serta yang terhormat teman sejawat peserta dalam acara webinar Komite Medik Siang Klinik hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul menghadiri webinar Komite Medik Siang Klinik RSUD Kota Tangerang yang bekerja sama dengan medikademia.id dengan tema kompartemen sindrom. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya selaku moderator untuk membacakan peraturan dan tata tertib acara, serta susunan acara kita pada hari ini. Adapun tata tertib acara kita hari ini, room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Peserta mengisi absensi kehadiran ketika masuk. Peserta wajib mengaktifkan kamera dengan menggunakan latar jika mendukung. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Format tampilan dalam Zoom adalah nama lengkap, _instansi. Peserta mengisi post-test setelah mengikuti webinar. Catatan untuk sertifikat akan dikirimkan otomatis melalui email 7 hari setelah webinar. Pastikan sudah mengisi absen dan post-test pada akhir webinar. Untuk susunan acara kita, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah kata sambutan dari Dr. Otati Damayanti selaku Direktur RSUD Kota Tangerang. Yang ketiga adalah kata sambutan dan materi etik yang akan disampaikan oleh Dr. Herwindo, SPOT. Yang keempat adalah materi webinar siang klinik dengan tema kompartemen sindrom yang akan disampaikan oleh Dr. Fari, SPOT, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kita masuk saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Otati Damayanti selaku Direktur RSUD Kota Tangerang. Kepada Dr. Otati, persilakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya kasihi dan saya banggakan, Kepala Bidang Yanmed RSUD Kota Tangerang, Dr. Amir Ali, dan tim, para narasumber, Dr. Fari, spesialis ortopedi, Dr. Herwindo Ridwan, SPOT, moderator, Dr. Rahmi Sanita, Ketua Komite Medis dan tim, serta tim dari Medikademia. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan webinar Komite Medik Siang Klinik RSUD Kota Tangerang yang bekerja sama dengan Medikademia. Sehingga dan kita juga masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa ikut dalam kegiatan sharing ilmu di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillah pesertanya sudah berapa nih, 63 ya. Kemudian para narasumber yang berkenan sharing ilmu untuk kita semua, untuk mengupdate ilmu. Kemudian teman-teman panitia dari Komite Medis dan tim Medika Media yang telah memfasilitasi webinar siang hari ini. Di mana tujuan
webinar siang hari ini adalah kita sharing ilmu ya. Alhamdulillah narasumber kita memang yang oke semua ya. Dr. Fahri, Dr. Herwindo, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sejawat sehingga kita dapat menambah ilmu kita ya. Kemudian kegiatan siang klinik ini memang kegiatan rutin dari Komite Medik untuk teman-teman dari RSUD. Sekarang alhamdulillah jadi bisa diikuti oleh teman-teman sekalian di luar dari RSUD yang mana memang temanya bervariasi ya. Alhamdulillah pada hari ini adalah temanya compartment syndrome ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di tempat praktek. Nih saya lihat dari puskesmas ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apalagi sekarang puskesmas itu sudah mempunyai IGD, Ponet ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Saya rasa itu dari saya, mudah-mudahan webinar siang hari ini walaupun siang ya, tapi tetap kita masih semangat gitu ya untuk menambah ilmu kita, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan diskusinya juga menjadi diskusi yang sangat menarik ya, tolong dimanfaatkan karena narasumber kita adalah dokter-dokter yang memang handal dalam bidangnya. Saya rasa itu, selamat mengikuti. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Albati. Selanjutnya adalah acara selanjutnya adalah kata sambutan dan materi etik yang akan disampaikan oleh Dr. Herwindo SPOT selaku Ketua Komite Medik RSUD Kota Tangerang. Sebelumnya, saya akan membacakan CV Dr. Herwindo SPOT. Narasumber pertama kita adalah Dr. Herwindo SPOT. Lahir di Jakarta 9 Desember 1977 dengan riwayat pendidikan program dokter umum FK Universitas Tarumanegara tahun 1996 sampai 2002, program dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar 2006 sampai 2011. Tempat bekerja adalah RSUD Kota Tangerang, RS Primaya Tangerang, RS IMC Alam Sutra. Pada kesempatan ini, Dr. Herwindo akan menyampaikan materi etik dengan tema 4 pilar etika kedokteran. Kepada Dr. Herwindo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Materi etik pada siang ini memang merupakan salah satu syarat bagi kita untuk mendapatkan SKP. Dan memang profesi kita adalah profesi dokter ya yang unik, di mana kita bekerja bukan hanya berdasarkan protokol, tapi kita juga mempunyai suatu kode etik yang kita harus ketahui dan harus kita laksanakan secara selalu ya. Jadi materinya sudah dipersiapkan secara pre-recorded. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Ya, kita langsung saja ke materi etik yang akan diputarkan. Etika merupakan terminologi umum yang mempelajari moral dan keputusan moral yang akan diambil. Beberapa norma moral umum yang kita ketahui lintas kultur dan lintas wilayah, budaya, dan agama, seperti misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan merugikan orang lain, jangan menghukum orang yang tidak bersalah, membantu sesama yang dalam kesulitan, dan menolong orang lain yang berada di dalam keadaan bahaya. Profesi kedokteran sendiri adalah suatu kelompok profesi yang mempunyai idealisme dan standar profesi yang sama, yang bertujuan agar profesi dokter dapat menjadi kompeten dan terpercaya dalam melakukan pelayanan. Jadi dapat dikatakan kode etik kedokteran adalah norma moral tentang kewajiban umum terhadap pasien, terhadap sesama, dan terhadap diri dokter sendiri. Hippocrates yang disebut sebagai Bapak Ilmu Kedokteran telah mempunyai visi tersebut, bahwa profesi seorang dokter adalah profesi yang unik. Maka dari itu diperlukan suatu kode etik yang bukan merupakan hukum dan bukan merupakan regulasi,
melainkan suatu moral compass. Hal tersebut dituangkan dalam tulisannya dan dalam Sumpah Hippocrates yang masih dipakai hingga saat ini. Kode etik kedokteran dapat diartikan sebagai seperangkat dapat berupa tertulis tentang peraturan-peraturan etika yang memuat amar atau apa yang dibolehkan dan larangan, apa yang harus dihindari sebagai pedoman pragmatis bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama, yaitu prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, yaitu the right to self-determination. Yang kedua adalah prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan untuk kebaikan pasien. Yang ketiga adalah prinsip non-maleficent, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau above all, do no harm. Prinsip keempat adalah prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya atau distributive justice. Perlu diingat bahwa urutan tersebut bukanlah merupakan suatu hierarki di mana urutan teratas lebih penting dari yang lain, melainkan norma-norma tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya. Penerapan dalam prinsip otonomi adalah menyampaikan kebenaran atau berita yang sesungguhnya, menghormati hak pribadi orang lain, melindungi informasi yang bersifat rahasia, mendapat persetujuan untuk melakukan tindakan terhadap pasien, yaitu obtain consent for intervention, yang kita kenal sebagai informed consent, dan membantu pasien membuat keputusan yang penting. Penerapan yang paling lazim dalam prinsip otonomi adalah informed consent dan penentuan alternatif terapi. Sementara beneficence mempunyai arti tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Pada dasarnya keputusan tindakan yang diambil oleh seorang dokter harus berorientasi demi kebaikan dan menguntungkan bagi pasiennya. Prinsip ini dibatasi oleh keseimbangan manfaat, risiko, dan biaya. Prinsip beneficence harus diterapkan untuk kebaikan individu maupun kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa penerapan prinsip beneficence adalah melindungi dan menjaga hak pasien, mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain, meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain, membantu pasien dengan berbagai keterbatasan atau kecacatan, dan menolong orang yang dalam kondisi bahaya. Dari berbagai hal tersebut, maka sebaiknya tindakan dan keputusan seorang dokter harus berorientasi terhadap keuntungan bagi si pasien tersebut. Prinsip non-maleficent lebih dikenal sebagai do no harm atau primum non nocere. Seperti disebutkan dalam Sumpah Hippocrates bahwa saya akan menggunakan terapi untuk membantu orang sakit berdasarkan kemampuan dan pendapat saya, tetapi saya tidak akan pernah menggunakannya untuk merugikan atau mencelakakan mereka. Dalam hal ini, pasien yang berobat atau konsultasi dengan dokter dinyatakan dalam kondisi sakit atau cedera atau kecacatan. Tindakan dan saran dari seorang dokter hendaknya tidak membuat kondisi tersebut lebih buruk atau bahkan mencelakakan pasien tersebut. Prinsip ini juga berhubungan erat dengan prinsip beneficence. Sebagai contoh, saran terapi pembedahan mungkin akan membantu banyak bagi pasien, akan tetapi dampak dari pembedahan itu sendiri juga harus dipertimbangkan. Terakhir, justice mempunyai arti menegakkan keadilan. Dalam hal etika kedokteran lebih berarti kesamaan hak setiap orang atau pasien. Harus kita ketahui bersama bahwa adil bukan berarti sama rata, bahwa setiap individu mempunyai kondisi yang berbeda. Situasi yang adil adalah seseorang mendapat manfaat atau beban sesuai dengan hak dan kondisinya. Beberapa kriteria dalam penerapan prinsip justice adalah berdasarkan kebutuhan, berdasarkan usahanya atau effort, berdasarkan kegunaannya atau manfaatnya. Memang pada saat ini banyak terjadi perubahan paradigma dan perubahan disrupsi, terutama yang berkaitan dengan hubungan dokter dengan pasien. Sebagai contoh, sebelumnya hubungan paternalistik yang berarti dokter lebih tahu dan mempunyai pengetahuan lebih dibanding pasien, akan tetapi dengan era informasi di mana informasi lebih mudah didapatkan, maka hubungan tersebut bergeser menjadi partnership. Akan tetapi prinsip-prinsip dasar etika kedokteran tetap harus kita jadikan sebagai moral kompas sebagai dokter. Ya, demikian tadi kita sudah dengarkan materi etik yang disampaikan oleh Dr. Herwindo. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu materi yang akan diberikan oleh Dr. Fari SPOT tentang kompartemen sindrom.
Sebelumnya saya akan membacakan CV Dr. Fari. Dr. Fari SPOT, lahir di Bekasi 20 Oktober 1989. Riwayat pendidikan, sarjana kedokteran Fakultas Universitas Padjadjaran 2006 sampai 2010. Program pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 2010-2012. Program pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 2015-2009. Tempat kerja RSUD Kota Tangerang, RS Hermina Tangerang, RS Hermina Priuk Tangerang. Oke, selanjutnya kami persilakan pada Dr. Fari untuk menyampaikan materi tentang kompartemen sindrom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan panitia yang menyelenggarakan siang klinik ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah kompartemen sindrom, sebuah kegawat dauratan di bidang ortopedi yang mungkin akan sering ditemui sehari-hari di IGD, di tempat praktek kita masing-masing. Sama seperti Dr. Herwindo, materi yang akan saya sampaikan pre-recorded, jadi saya kembalikan ke moderator untuk menyampaikan materi videonya. Salam sejawat. Selamat datang di webinar Siang Klinik Komite Medik RSUD Kota Tangerang bekerjasama dengan Medikademia. Saya Fari, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kompartemen sindrom. Saya akan menjelaskan seputar definisi, etiologi, patofisiologi, kriteria diagnostik, dan manajemen dari kompartemen sindrom. Pertama, secara definisi, kompartemen sindrom merupakan peningkatan tekanan interstitial pada kompartemen osteofasial yang mengakibatkan penurunan mikrovaskuler. Akibatnya akan terjadi penurunan perfusi ke jaringan yang akhirnya mengakibatkan iskemia. Kemudian pada akhirnya iskemia itu akan mengakibatkan kematian sel atau nekrosis. Kompartemen sindrom ini sebenarnya dapat terjadi di mana saja, namun yang paling sering terjadi adalah di regio antebrakii dan cruris. Kenapa? Karena daerah antebrakii dan cruris ini merupakan daerah dengan otot yang relatif tipis, sehingga dia lebih cepat untuk terjadi kompartemen sindrom. Pertama, kita akan membahas tentang anatomi pada antebrakii. Antebrakii ini merupakan regio lengan bagian bawah. Pada regio antebrakii terdapat 3 kompartemen, yaitu kompartemen anterior, posterior, dan mobile ward. Kemudian pada masing-masing kompartemen itu terdapat otot, saraf, dan pembuluh darah. Pada gambar dapat terlihat penampang aksial dari regio antebrakii. Di sini dapat kita lihat adanya kompartemen anterior, posterior, dan mobile ward dengan struktur otot, pembuluh darah, dan saraf di dalamnya. Yang penting di sini adanya arteri radialis, arteri ulnaris, kemudian terdapat nervus median, nervus radial, nervus ulnaris, ain, dan pin yang dapat tertekan ketika terjadi kompartemen sindrom. Kemudian anatomi dari cruris. Pada cruris terdapat 4 kompartemen, yaitu kompartemen anterior, lateral, superficial posterior, dan deep posterior. Pada gambar dapat terlihat penampang aksial dari kompartemen cruris. Dapat terlihat adanya kompartemen anterior, lateral, superficial posterior, dan deep posterior. Pada regio cruris ini yang penting kita perhatikan adanya arteri tibialis anterior, arteri tibialis posterior, peroneal nerve, dan tibial nerve. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom ada 2 jenis. Yang pertama adalah kompartemen sindrom yang akut dan yang kedua adalah yang kronis. Pada kompartemen sindrom akut merupakan jenis kompartemen sindrom yang emergensi dan biasanya disebabkan karena adanya cedera yang severe, yang parah, dan dapat menyebabkan muscle damage yang permanen. Sedangkan kompartemen sindrom yang kronik dikenal juga sebagai kompartemen sindrom karena olahraga. Kompartemen sindrom yang kronik ini bukan merupakan keadaan yang emergensi dan biasanya disebabkan karena olahraga yang berlebihan.
Kemudian kita membahas etiologi dari kompartemen sindrom yang akut. Ada bermacam-macam etiologi kompartemen sindrom akut. Yang pertama, penurunan ukuran kompartemen. Bisa karena pemasangan perban yang terlalu kencang atau karena tekanan dari luar, yaitu bisa karena pemasangan gips, atau bisa karena adanya luka bakar, atau karena tekanan pada ekstremitas pada jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua bisa karena peningkatan isi dari kompartemen. Bisa karena fraktur. Pada orang dewasa, fraktur yang paling sering adalah fraktur tibia plateau, sedangkan pada anak-anak, fraktur yang paling sering adalah pada fraktur radial head atau radial neck fracture. Karena adanya fraktur itu dapat menyebabkan perdarahan, kemudian dapat menyebabkan edema dari ototnya, kemudian juga karena adanya fraktur dia meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga isi dari kompartemen meningkat, sedangkan ruangan kompartemennya tetap segitu, sehingga tekanan intrakompartemen akan meningkat. Ini adalah bagan patofisiologi dari kompartemen sindrom. Yang pertama, terjadi cedera. Cedera akan mengakibatkan pembengkakan jaringan. Pembengkakan jaringan akan meningkatkan tekanan intrakompartemen, sehingga perfusi ke jaringan akan menurun. Karena perfusi jaringan menurun, akan terjadi hipoksia pada jaringan tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan dari membran sel. Kerusakan membran sel ini lama-kelamaan akan mengakibatkan pembengkakan jaringan lagi, sehingga ini akan menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan dan mengakibatkan kerusakan jaringan pada kompartemen tersebut. Bagaimana kita mendiagnosis kompartemen sindrom? Diagnosis kompartemen sindrom dapat dilakukan dengan mengenal tanda-tanda klinis. Ada 5 tanda klinis khas yang terjadi pada kompartemen sindrom atau kita kenal sebagai 5P. Yang pertama adalah pain, paresthesi, paralysis, pallor, dan pulselessness. Yang pertama pain atau nyeri. Nyeri pada kompartemen sindrom khas, beda dengan nyeri pada keadaan fraktur yang biasa. Pada kompartemen sindrom, nyerinya itu dia out of proportion, berarti dia tidak sesuai dengan cedera yang dialami. Kemudian nyerinya itu terjadi dengan passive stretching. Maksudnya gimana? Misalnya terjadi fraktur pada regio antebrakii. Fraktur pada regio antebrakii akan terjadi nyeri bila pada tulang di radius atau di ulna digerakkan. Namun seharusnya bila jari-jari digerakkan, dia tidak akan terjadi nyeri. Namun bila terjadi kompartemen sindrom, bila radius dan ulna tetap diam, namun kita gerakan jarinya, itu akan terjadi passive stretching pada otot di kompartemen di antebrakii. Pada kompartemen sindrom, gerakan passive stretching itu akan mengakibatkan nyeri pada pasien, nyeri yang sangat hebat yang mungkin lebih parah dibandingkan frakturnya itu sendiri. Itu merupakan gejala paling khas dari kompartemen sindrom. Kemudian yang kedua adalah paresthesi dan paralysis. Jadi kompartemen sindrom ini gejalanya merupakan sesuatu yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena adanya peningkatan tekanan intrakompartemen, yang paling pertama terkena adalah saraf, karena saraf tidak mempunyai lumen di situ. Makanya yang pertama terasa adalah satu nyeri, kedua paresthesi, ketiga paralysis. Kemudian lama-kelamaan pembuluh vena juga akan mengalami tekanan, makanya dia akan terjadi pallor atau pucat pada ekstremitas itu. Kemudian yang terakhir, lumen yang struktur yang mempunyai lumen dan dinding paling tebal yaitu arteri, dia juga lama-kelamaan akan tertekan juga, sehingga paling akhir dia akan terjadi pulselessness atau hilangnya denyut nadi pada regio ekstremitas tersebut. Kita kapan mendiagnosis adanya kompartemen sindrom? Ketika sudah muncul gejala yang pertama, yaitu pain out of proportion on passive stretching. Pada saat itu kita sudah harus melakukan tindakan emergensi.
Bila pasien datang baru kita diagnosis ketika sudah puskesmas, itu berarti dia sudah terlambat. Berarti dia terjadi compartment syndrome sudah lebih dari 8 jam dan kerusakan jaringannya kemungkinan besar sudah permanen. Selain dari gejala klinis yang tadi, yang 5P tadi, kita juga dapat mengukur tekanan intrakompartemen. Pada keadaan normal, tekanan intrakompartemen adalah 0 sampai 4 mm Hg. Kemudian tekanan ini dapat meningkat 8 sampai 10 mm Hg ketika kita sedang berolahraga. Kemudian ada dua teori yang mengatakan kapan disebut untuk compartment syndrome. Yang pertama oleh Mubarak. Mubarak mengatakan bila tekanan intrakompartemen sudah mencapai 30 mm Hg, maka itu sudah dikatakan compartment syndrome. Sedangkan Madsen mengatakan bila tekanan intrakompartemen mencapai 45 mm Hg, maka itu sudah dikatakan sebagai compartment syndrome. Kemudian ada teori lagi dari Whiteside dan McQueen. Whiteside dan McQueen mengatakan kalau compartment syndrome dapat didiagnosis bila kita mengukur tekanan intrakompartemen berdasarkan tekanan diastol dari pasien. Whiteside mengatakan compartment syndrome didapatkan bila tekanan kompartemen itu kurang dari 20 mm Hg dari tekanan diastol, sedangkan McQueen mengatakan bila tekanan kompartemen kurang dari 30 mm Hg dari tekanan diastol. Jadi tekanan perfusi pada otot itu merupakan tekanan diastol dikurangi tekanan intrakompartemen. Contohnya begini, bila pasien memiliki tekanan darah 120/80 mm Hg, pasien itu memiliki tekanan diastol yaitu 80 mm Hg. Bila dia diukur tekanan intrakompartemennya yaitu 70 mm Hg, maka itu tekanan intrakompartemen itu hanya berbeda 10 mm Hg dari tekanan diastolnya, dan itu sudah disebut sebagai compartment syndrome karena dia tekanan perfusi ototnya kurang dari 20 mm Hg, sehingga perfusi ke jaringan tersebut akan terhambat sehingga mengakibatkan hipoksia. Kemudian untuk mengukur tekanan intrakompartemen ada dua metode yang kita kenal. Yang pertama dengan Whiteside, yang kedua adalah dengan Stryker. Ini merupakan gambaran teknik Whiteside untuk mengukur tekanan intrakompartemen. Alat yang dibutuhkan yaitu jarum berukuran 18 gauge, kemudian 2 buah selang infus, 1 buah siring ukuran 20 ml, 1 buah three-way, 1 vial salin, dan 1 buah manometer yang merkuri. Ini manometernya harusnya merkuri, tidak bisa yang aneroid. Yang pertama dilakukan adalah kita hubungkan selang infus itu ke three-way dan siring 20 cc. Kemudian selang infus di ujungnya kita sambungkan dengan jarum yang 18 gauge tadi. Jarum itu kita masukkan ke dalam vial yang berisi salin. Kemudian kita sedot salin itu secukupnya sampai dia mengisi setengah dari selang infus. Kemudian kita cabut jarum itu. Three-way yang satu lagi kita pasang ke dalam selang infus yang satu lagi. Kemudian disambungkan dengan manometer merkuri tadi. Kemudian selang infus yang di ujungnya jarum kita tusukkan ke otot yang mau kita ukur tekanan intrakompartemennya. Kemudian siring itu kita tekan, yang kita tekan jadi udaranya saja. Yang kita perhatikan di sini adalah meniskus pada salin di selang infus. Meniskus adalah permukaan salin di selang infus. Kita harus perhatikan kapan permukaan salin pada selang infus itu dia menjadi mendatar. Awalnya kan dia meniskus itu dia cembung, kapan dia boleh mendatar, kemudian kita baca di manometer. Kita baca di manometer, kita lihat berapa tekanannya, dan itu yang kita pakai sebagai tekanan intrakompartemen pada kompartemen tersebut. Ini adalah contoh video pengukuran tekanan intrakompartemen dengan teknik Whiteside.
Jadi ini alat yang diperlukan, siring 20 cc, selang infus 2 buah, kemudian 3-way, jarum 18 gauge, kemudian di sini dia bilang stereo water tapi salin aja, kemudian ini mercury manometer. Kemudian ini yang pertama jarumnya dimasukin dulu ke vial salinnya, kemudian siapkan 3-way, disambungkan dengan siring. Ya, kemudian di 3-way itu disambungkan lagi dengan selang infus. Kemudian ujung selang infus disambungkan dengan jarum 18 gauge lagi. Ya, jarumnya dimasukkan ke dalam vial isi salin. Kemudian dengan siring disedot salinnya secukupnya saja sampai terisi setengah dari panjang selang infus tersebut. Ya, ini ditutup dulu 3-way-nya. Kalau di sini dia langsung ditusuk ke otot yang mau diukur tekanan kompartemen, tapi kalau misalnya aslinya nanti aja terakhir. Kemudian kita sambungkan lagi sang infus yang satunya dengan manometer dan ujung satunya dengan 3-way. Ya, kemudian kita ambil dulu udara, diisi udara siringnya, disambungkan lagi ke 3-way. Kemudian dibuka semua 3-way-nya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adanya meniskus pada permukaan salin. Kemudian kita tekan siring itu, kita perhatikan sampai meniskusnya mendatar. Seiring dengan itu kita lihat tekanan pada manometer akan meningkat. Kita lihat kapan ketika dia mendatar, itu angka yang kita baca di manometer sebagai tekanan intrakompartemen pada kompartemen tersebut. Ya, kalau yang tadi teknik Whiteside itu seperti teknik DIY, kemudian yang kedua adalah teknik dengan striker. Kalau striker ini dia alat pengukurnya udah jadi tinggal tusuk ke kompartemen langsung muncul angkanya. Jadi dia lebih gampang digunakan, dapat mengecek multiple kompartemen dan dapat mengecek di berbagai tempat dengan mudah. Ini merupakan gambaran dari alat striker. Dia bisa yang handheld atau yang slit catheter. Kemudian manajemen dari acute compartment syndrome. Karena acute compartment syndrome ini merupakan kejadian yang disebabkan oleh cedera yang parah, maka yang paling pertama dan paling penting untuk dilakukan adalah ABCDE. Kita harus cek dulu airway, breathing, circulation, disability, dan environment dari pasien itu. Kemudian kita harus mengembalikan volume yang beredar pada kompartemen pasien untuk meningkatkan perfusi pada ekstremitas. Kita buka semua external compressive device seperti gips atau splint ataupun tourniquet. Kemudian kita pertahankan ekstremitas selevel dengan jantung atau sedikit lebih rendah dibanding jantung. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dari jantung. Karena kita goalnya adalah untuk meningkatkan perfusi pada area kompartemen tanpa menurunkan venous drainage dari kompartemen itu. Karena kalau misalnya venous drainage-nya turun, maka tekanan intrakompartemen juga akan meningkat pada area tersebut.
Kemudian kita juga harus menilai adanya kemungkinan terjadi rhabdomyolysis dan Crash syndrome. Dan bila kita sudah melakukan semua hal itu dan gejala compartment syndrome tidak berkurang dalam waktu 30-60 menit, maka kita harus melakukan terapi yang definitif dari compartment syndrome, yaitu fasiotomi. Fasiotomi merupakan prosedur untuk membuka fasia pada area kompartemen. Fasiotomi dilakukan tanpa turniket. Kemudian setiap otot pada kompartemen tersebut kita palpasi, kita periksa, kita lihat apakah otot-otot itu sudah menjadi lembut. Biasanya ketika sudah dibuka fasianya, maka otot itu akan keluar semua, akan terlihat bengkak dan kemudian terlihat lebih soft, jadi dia tidak terlihat keras. Kemudian bila perlu juga dilakukan debridement dari otot yang sudah terjadi nekrosis. Pada area antebrakii, fasiotomi dapat dilakukan dengan insisi pada area palmar, kemudian insisi pada area dorsal, kemudian dapat juga ditambahkan fasiotomi pada area manus. Pada insisi palmar, kita akan membuka semua anterior kompartemen. Kemudian dapat dilakukan ekstensi ke carpal tunnel dan palmar kompartemen dari manus, yaitu kompartemen tenar, hipotenar, adduktor, palmar interosseus 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga melakukan insisi pada dorsal untuk merilis kompartemen dari kompartemen posterior dan mobile ward. Kemudian kita juga dapat melakukan insisi dorsal pada manus, tapi ini opsional untuk merilis kompartemen dorsal dari manus, yaitu dorsal interosseus 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan gambaran insisi dari fasiotomi area antebrakii. Dapat kita lihat pada area palmar dan dorsal, dan kemudian juga bisa dilakukan tambahan pada area carpal tunnel, kemudian area palmar pada manus, dan dorsal pada manus. Yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan fasiotomi, kita tidak asal membuka fasianya saja. Kita harus memastikan semua otot pada kompartemen itu sudah tidak ada tekanan. Jadi kita tetap membuka dan kita periksa semua otot yang ada pada semua kompartemen yang kita rilis. Kemudian untuk fasiotomi area cruris, kita dapat melakukan dengan dua insisi, yaitu insisi anterolateral dan insisi medial. Insisi anterolateral untuk merilis kompartemen anterior dan lateral, sedangkan insisi medial untuk merilis kompartemen superficial posterior dan deep posterior. Sama seperti fasiotomi pada area antebrakii, fasiotomi pada area cruris kita juga harus memastikan semua otot pada kompartemen yang mau kita rilis semuanya harus terbuka, harus bebas dari tekanan. Kemudian untuk chronic compartment syndrome atau dikenal juga sebagai exertional compartment syndrome, recurrent compartment syndrome, atau subacute compartment syndrome. Ini disebabkan karena adanya olahraga yang berlebihan. Biasa terjadi pada ekstremitas bawah. Pasiennya biasanya masih muda, antara usia 20-30 tahun. Kemudian biasanya pasiennya memang merupakan atlet atau biasanya long distance runner, atau dia merupakan tentara yang berolahraga melewati batas normal untuk toleransi dari pasien itu sendiri. Patofisiologi dari chronic compartment syndrome belum sepenuhnya dimengerti. Namun kemungkinan disebabkan karena adanya peningkatan tekanan pada otot ketika berolahraga yang mengakibatkan penurunan aliran darah pada otot sehingga mengakibatkan nyeri iskemik dan gangguan dari fungsi otot. Kemudian manajemen dari chronic compartment syndrome yang pasti yang pertama adalah kita
biarkan pasien untuk beristirahat. Kemudian karena ini penyebabnya adalah olahraga yang berlebihan, maka olahraga yang sedang dilakukan oleh pasien itu harus diturunkan intensitasnya. Jadi bila pasien ini merupakan atlet ataupun dia merupakan tentara, kita harus memberikan rekomendasi kepada pelatihnya agar intensitas olahraga dari pasien tersebut diturunkan untuk mengurangi gejala dari kompartemen sindrom kronik pada pasien itu. Namun bila pada kasus yang parah, yang bila sudah dilakukan penurunan intensitas olahraga, namun gejalanya tidak membaik, dapat juga dilakukan fasiotomi seperti pada kasus akut kompartemen sindrom. Komplikasi dari kompartemen sindrom. Ada beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan dari kompartemen sindrom. Yang pertama, reperfusion injury. Reperfusion injury itu terjadi karena adanya iskemi pada otot, kemudian sudah kita lakukan rilis kompartemen, jadi dia pembuluh darahnya sudah kembali lagi, aliran darah kembali lagi. Aliran darah yang kembali pada area iskemi dapat mengakibatkan pelepasan radikal bebas. Radikal bebas ini yang dapat menyebabkan reperfusion injury. Kemudian Volkmann contracture dan weak dorsiflexor, kemudian adanya Clauto itu disebabkan karena nekrosis dari ototnya. Kemudian bisa juga terjadi sensory loss ataupun chronic pain, itu bisa disebabkan karena kerusakan pada saraf pada kompartemen itu. Kemudian pada kasus yang parah dengan arteri yang sudah tersumbat dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan nekrosis yang luas pada ekstremitas, maka harus dilakukan amputasi pada ekstremitas tersebut. Demikian pembahasan mengenai kompartemen sindrom. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Dr. Fari yang telah memberikan materi kompartemen sindrom. Sebelum masuk ke diskusi, saya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat dan mengisi post-test nanti setelah webinar selesai yang akan ditutup jam 21.00 dengan skor minimal 70 sebagai syarat untuk sertifikat. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kepada sejawat yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan mengetik di kolom chat atau raise hand untuk yang ingin menyatakan pertanyaan langsung. Bisa sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya tertuju kepada siapa. Baik, ada pertanyaan dari Dr. Ilham dari PKM Sukasari. Kepada Dr. Ilham, persilakan. Iya baik, sebelumnya selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Dianugraha, perwakilan dari instansi Puskesmas Sukasari, ingin menanyakan terkait dengan kompartemen sindrom yang ditujukan kepada Dr. Fari, di mana tadi kan telah disebutkan bahwa dari kompartemen sindrom itu ada yang akut maupun yang kronik ya. Terutama untuk kasus-kasus yang kronik, apabila kita temukan di puskesmas atau di klinik, selain edukasi yang kita sampaikan untuk mengurangi aktivitas baik ke pasien maupun ke pelatih apabila orang atlet, apakah ada suatu tata laksana berupa tindakan ataupun pengobatan yang dapat kita berikan ke pasien tersebut? Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Ilham. Mungkin Dr. Fari bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih. Jadi kalau kompartemen sindrom ini sebenarnya dia kompetensi dokter umum mungkin di IGD ataupun di puskesmas ya, sebenarnya hanya sampai diagnosis. Jadi untuk bisa diagnosis saja juga itu udah hebat, udah saya acungin jempol kalau bisa mendiagnosis kompartemen sindrom. Kalau untuk terapi definitif sebaiknya dirujuk aja ke dokter ortopedi, karena kalau misalnya kompartemen sindrom, baik yang akut maupun yang kronik, terapi definitifnya merupakan
fasiotomi. Fasiotomi itu mungkin kesannya simpel ya, kayak kita cuma insisi dibuka terus sudah dibiarin aja, nggak usah dijahit. Tapi sebenarnya aslinya nggak sesimpel itu tindakan yang butuh keterampilan bedah dengan perhatian khusus. Sebaiknya sih dirujuk saja, kecuali kalau misalnya emang kerjanya di tempat yang sangat terpencil yang mungkin akan kesulitan untuk merujuk, misalnya untuk merujuk perlu pindah pulau atau perlu naik kapal, naik pesawat segala macam, ya dipersilakan saja dicoba. Tapi kalau misalnya kerja di kota besar di Tangerang pada khususnya, sebaiknya sih dirujuk saja dok ke spesialis ortopedi. Baik, demikian tadi jawaban dari dokter Fari. Gimana dokter Ilham? Sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas dok untuk jawabannya. Tanya nggak? Eh, Masih ada pertanyaan? Oh iya, satu lagi nih dok. Kalau untuk gejalanya sendiri, untuk yang kronik itu apakah akan khas seperti yang akut yang tadi dijelaskan atau bagaimana ya dok? Kalau yang kronik lebih nggak khas lagi. Sebenarnya yang akut aja itu sulit sebenarnya untuk diagnosisnya, karena diagnosisnya itu perlu perlu pengalaman untuk ngelihat nyeri yang mana yang kompartemen sindrom, nyeri yang mana yang bukan gitu. Tapi kalau misalnya yang kronik, dia lebih susah lagi mendiagnosisnya, karena dia nyerinya itu terjadi ketika dia berolahraga. Jadi DD-nya, diferensial diagnosisnya, selain kompartemen sindrom kronik, dia juga bisa karena DVT. DVT juga bisa seperti itu gejalanya. Makanya perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Tapi emang gejala nyerinya dia diperberat dengan olahraga. Jadi ketika dia berolahraga, dia akan terasa nyeri yang sangat hebat di otot di bagian yang kita curigai sebagai kompartemen sindrom. Seperti itu, dok. Oke, thank you dok. Sudah cukup jelas ya dok? Ada pertanyaan lagi dari Dokter Herwindo. Ya, terima kasih kesempatannya, Dr. Rahmi. Ini terkait dengan untuk inform concern, mungkin bisa lebih dijelaskan untuk membantu dokter-dokter umum kita pada saat inform concern, poin-poin apa saja yang harus disampaikan terkait dengan kompartemen sindrom, Dr. Rahmi. Terima kasih. Ya, terima kasih dok untuk pertanyaannya. Jadi untuk inform consent, pertama kalau udah terjadi kompartemen sindrom, ini kan suatu keadaan emergensi. Emergensi kita hitungannya menit sampai beberapa jam golden periodnya. Dikatakan kalau terjadi kompartemen sindrom lebih dari 8 jam, maka itu sudah terjadi nekrosis luas yang kemungkinan amputasinya cukup tinggi. Gitu. Jadi inform consent yang perlu diberikan ke pasien pertama yaitu kemungkinan bisa dilakukan amputasi, ada kemungkinan gitu. Kedua, misalnya dilakukan fasiotomi, maka fasiotomi dilakukan emergensi dan kemudian lukanya itu tidak dijahit. Berarti setelah operasi akan terdapat luka menganga pada ekstremitas, entah pada tangan atau pada kaki. Yang ketiga, setelah fasiotomi pun luka tidak dijahit, biasanya dia bengkaknya besar sekali. Sehingga selain nggak boleh dijahit dan nggak bisa juga untuk dijahit. Jadi gini, kalau kompartemen sindrom yang biasa, yang misalnya nggak terlalu parah ya, ketika sudah dilakukan fasiotomi dalam waktu 3-5 hari, biasanya kita operasi ulang untuk dilakukan penutupan luka. Tapi biasanya karena bengkaknya sangat besar, sehingga setelah 3-5 hari dia lukanya tetap nggak bisa ditutup. Akhirnya harus dilakukan skin graft. Jadi kita juga perlu inform consent, ke depannya mungkin perlu dilakukan skin graft. Skin graft berarti juga perlu inform consent
untuk pengambilan donor untuk skin graft itu lebih nyeri dibandingkan tempat resipiennya. Kemudian apa lagi ya? Ya komplikasi yang perlu yang bisa terjadi yang tadi udah disebutkan di materi ya. Yang pertama reperfusion syndrome itu bisa terjadi. Jadi maksudnya ketika kita lakukan fasiotomi malah mungkin keadaannya malah tambah parah karena adanya reperfusion syndrome itu. Kemudian bisa terjadi kontraktur, volumen kontraktur ataupun dorsifleksinya kontraktur atau dia terjadi equinus deformity gitu. Dan yang terakhir yang tadi sudah saya sebutkan bisa terjadi amputasi pada kasus yang sangat parah dan terlambat. Terima kasih, Dok. Demikian tadi Dok, jawaban dari Dokter Fahri. Mungkin ada tambahan Dok? Ya, terima kasih Dr. Hari. Ya mungkin teman-teman juga mesti jelaskan bahwa ini tindakan fasiotomi adalah multi-stage operation atau prosedur ya. Itu mungkin ditekankan di dalam info konsennya nanti. Terima kasih penjelasan Dr. Hari. Ya, terima kasih Dokter. Ya, ada pertanyaan selanjutnya itu dari kolom chat dari Dokter Diano. Izin bertanya Dokter, pada kompartemen sindrom subakut atau kronik, apakah berisiko untuk terulang lagi? Ya, langsung saya jawab aja ya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Diano. Pertanyaannya, ya pada kompartemen sindrom dia berisiko untuk berulang lagi. Apalagi kalau kita tidak mengambil terapi definitif yaitu fasiotomi. Jadi karena belum di fasiotomi ya dia ada kemungkinan berulang lagi. Tapi kalau udah dilakukan fasiotomi biasanya sih enggak, udah selesai biasanya setelah itu. Cuman yang perlu dikhawatirkan yang tadi saya sebutkan reperfusion sindromnya yang perlu dikhawatirkan. Ya, terima kasih. Lanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Wilson. Izin Dok, ingin bertanya mengenai etika. Saya sering di lapangan ditemui dilema seperti justice versus non-maleficient. Misal pasien triase kuning datang duluan minta diburu-burukan, lalu tiba-tiba datang pasien zona merah, sedangkan SDM sedang terbatas. Apakah kita dapat lakukan untuk menghadapi dilema tersebut, Dokter? Mungkin ini ke Dokter Herwindo. Kepada Dokter Herwindo, dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Wilson. Memang Dr. Wilson nih kritis sekali ya orangnya. Jadi kita tetap menggunakan prinsip triase. Prinsip triase itu adalah yang kita tolong sebagai prioritas pertama adalah yang mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi dibanding yang lain, walaupun dengan keterbatasan SDM-nya. Yang kedua adalah yang mempunyai harapan kesembuhan lebih tinggi dari yang lain sesuai dengan modalitas yang kita punya. Ya, jadi dua itu yang dijadikan prinsip pada saat penanganan sesuai dengan prinsip justice dan non-maleficent. Memang sebagai judgment memang tidak mudah ya, bagi kadang-kadang ada kondisi yang kita terpaksa harus mengambil keputusan. Bukan berarti kita tidak menolong semuanya, memang kewajiban kita sebagai dokter adalah kita menolong semuanya. Ya, tetapi kita lihat dengan sumber daya yang kita ada, kita harus mempunyai suatu prioritas. Prioritas itu tentu saja dengan prinsip-prinsip yang seperti tadi disebutkan ya. Contohnya dalam suatu bencana atau dalam suatu kecelakaan yang korbannya massal, yang masif ya, misalkan dalam suatu kondisi pengeboman atau misalkan ada bencana alam ya. Yang pertama kita tolong, yang kita panggil adalah korban-korban yang masih dapat mobilisasi. Itu kita pisahkan dulu. Korban-korban yang masih dapat mobilisasi, tunjuk tangan, tolong pindah ke bagian yang ini, nanti akan ditolong oleh teman-teman di sana. Yang kedua yang kita tolong adalah yang masih mampu berteriak, berarti ARW-nya masih bagus ya. Yang masih berteriak minta tolong, itu kita tolong pertama, artinya itu mempunyai harapan hidup lebih tinggi. Kalau itu semua sudah selesai kita lakukan, memang jalannya harus simultaneous, jadi setelah itu kita lakukan, baru kita mencari korban-korban lain
yang masih mempunyai harapan hidup untuk ditolong. Itu kurang lebih prinsipnya seperti itu. Baik, Terima kasih. terima kasih Dok. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Gani Primasandi di PKM Sukasari. Izin bertanya dokter, tadi disampaikan bahwa sindrom kompartemen yang kronik terjadi pada exercise yang berlebihan. Untuk batasan berlebihan seberapa dok? Padahal pada exercise perlu adanya progressive overload. Gitu. Terima kasih pertanyaannya dok. Jadi berlebihannya seberapa ya beda-beda tiap orang, karena tiap orang toleransinya beda-beda. Saya juga kalau ngomong untuk pencegahannya berarti batasan exercise-nya seberapa, saya juga nggak bisa ngomong karena batasan exercise saya ataupun dokter pasti beda karena kita berdua individu yang berbeda. Jadi ya ujung-ujungnya sih gimana, sebenarnya ujung-ujungnya gimana pelatihnya, batasan exercise-nya. Yang di sini yang bisa kita lakukan mendiagnosis kalau udah terjadi kompartemen sindrom itu. Kita cuma bisa memberikan rekomendasi untuk penurunan intensitas. Tapi sebelum dia terjadi kompartemen sindrom, kita nggak bisa melakukan apa ya batasan pencegahan khusus pada atlet gitu dok. Maksudnya, kayaknya inti pertanyaannya gitu ya. Maksudnya gimana kita membatasi exercise seseorang. Tapi sepertinya sih gimana dari pelatih kita cuma bisa mendiagnosis kalau emang udah kejadian. Terima kasih dok. Jelas ya dok ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Irfan dok. Bagaimana caranya kita untuk mencegah agar terhindar dari kompartemen sindrom? Mana? Coba. Dia kirim chat. Oh iya. Gitu. Bagaimana terhindar dari kompartemen sindrom? Bagaimana Apa nih, caranya akut agar atau terhindar? kronik? Mungkin Dokter Irfan bisa lebih jelas yang akut apa yang kronik. Ya udah saya jawab aja. Mungkin kronik kali ya dok ya. Ya kalau yang akut ya bagaimana jangan terhindar, patah. jangan kecelakaan mungkin, jangan jatuh, jangan patah tulangnya. Kalau yang kronik ya balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya dokter Gani ya sebelumnya ya. Ya kita nggak bisa mencegah ya, intinya kita kalau bisa berolahraga intensitasnya itu naik progresif tapi perlahan, intinya gitu. Jangan kayak saya nih jarang olahraga, tiba-tiba saya disuruh ikut full maraton 42 kilo, wah nggak akan kuat pasti gitu. Maksudnya tadi kalau misalnya dia saya jarang olahraga terus saya mulai lari 1 kilo dulu, habis itu lanjut ke 5 kilo, lanjut ke 10 kilo, mungkin bisa gitu. Kayaknya sih intinya gitu aja ya. Cukup jelas ya Dokter Irfan. Ada tanggapan ya? Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya bisa di kolom chat atau raise hand. Sekalian saya mengingatkan untuk mengisi absensi dan mengisi post test pada akhir webinar kita hari ini. Mungkin mungkin saya yang nanya ya dok ya. Oh boleh. Ini pertama untuk Dr. Herwindo dok. Dr. Herwindo ya. Ya, ini kan kasus kalau di dalam praktek sehari-hari ini dok, kadang-kadang pasien kan datang tidak sadar terus dengan sakit misalnya B20 atau sakit-sakit yang sensitif dok dari keluarga, saat tidak sadar kan kita informkan ke keluarga, jadi keluarganya minta tidak diberitahukan pada pasien saat pasien tidak sudah sadar gitu. Itu bagaimana dok secara ininya, sedangkan secara etik kan pasien secara etik boleh menentukan tindakan dari dirinya sendiri gitu dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Rahmi. Pada pasien yang tidak sadar, memang dia tidak punya saat itu dia tidak punya hak otonomi ya untuk menentukan bagi dirinya sendiri. Yang terbaik adalah hak itu kita berikan pada keluarga yang terdekat untuk menentukan, untuk dibicarakan dan didiskusikan jalan apa yang akan kita tempuh untuk kebaikan si pasien itu.
Memang dalam hal itu prinsip beneficence dan non maleficence yang lebih diutamakan untuk penentuan terapi pada pasien tersebut. Itu ya dokter Ami ya, kurang lebih ya. Baik dok, terima kasih ya dok. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Rizkita. Selamat siang dok, pada atlet atau yang aktif olahraga untuk mengetahui telah terjadi kompartemen sindrom, terutama yang masih gejala awal, seperti apa dok? Kebanyakan datang dengan keluhan apa ya dok? Tindakan apa yang harus dilakukan di fase 1 dokter? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan chronic compartment syndrome semua. Kayaknya menarik banget ya chronic compartment syndrome ya. Ya, terima kasih dok. Jadi, exertional compartment syndrome atau chronic compartment syndrome gejalanya jadi gini, intinya kenapa dia bisa terjadi compartment syndrome adalah karena ketika berolahraga otot itu akan membengkak. Otot yang membengkak dia akan meningkatkan tekanan intrakompartemen gitu. Apa namanya, patofisiologi sederhananya kira-kira gitu. Jadi gejala yang muncul apa? Ketika dia sedang berolahraga dengan intensitas tinggi, dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat pada otot di kompartemen itu. Misalnya dia lagi olahraganya itu lari misalnya. Lari, orang yang nggak pernah lari kayak saya tiba-tiba disuruh ikut full marathon. Dia akan otot-otot di daerah gastrocnemius ataupun di tibialis anterior itu akan membengkak semua. Akibatnya akan terjadi peningkatan tekanan intrakompartemen pada kompartemen anterior dari cruris misalnya. Nah, gejala yang akan saya rasakan adalah nyeri pada area itu, nyeri pada otot di situ, di area cruris bagian anterior. Gejala itu akan meningkat seiring dengan olahraga itu, gitu. Tapi ketika istirahat, otot akan berelaksasi, dia akan mengempes lagi, swellingnya akan berkurang, kemudian nyeri itu juga akan berkurang, gitu. Maka itulah yang bisa menjadi tanda udah terjadi kompartemen sindrom, gitu. Apalagi kalau misalnya pelatihnya ada di situ terus ketika dia melakukan olahraga itu nyerinya sangat hebat ya dok, sampai dia nggak bisa melanjutkan olahraganya. Dicoba dilakukan passive stretching, dia malah tambah hebat lagi sakitnya, gitu. Kenapa dilakukan passive stretching dia tambah hebat nyerinya? Karena ketika dilakukan stretching, ruang intrakompartemen akan mengecil. Ketika ruang intrakompartemen mengecil, iskeminya akan bertambah. Jadi nyerinya itu nyeri iskemi. Iskemi akan bertambah, nyeri akan bertambah. Makanya gejala khas kompartemen syndrome yaitu pain on passive stretching. Begitu. Jadi ya kira-kira gitu ya diagnosisnya. Gitu. Terus yang bisa dilakukan di fase 1 cuma diagnosis, kasih nasihat untuk mengurangi intensitas keluhan. Bila keluhannya tidak membaik, rujuk aja ke dokter spesialis ortopedik. Baik. Cukup jelas ya dokter Rizkita. Ada masih ada pertanyaan dari teman, masih adakah pertanyaan dari sejawat yang ikut dalam webinar kita hari ini? Boleh raise hand atau kirim chat. Sekali lagi kami ingatkan untuk ngisi absensi ya, sama post test nanti ya. Oke, sudah jelas ya dokter Rizkita. Mungkin dok saya mau nanya juga dok. Kalau di yang paling membedakan kan DVT sama akut limb iskemi kan mirip-mirip stroke 5B juga gejalanya itu. Dimana di kita di IGD mungkin dok bisa membedakan gitu dengan kompartemen yang subakut. Kalau dengan DVT kan dia juga sama ya, dia itu
ada kaudikasio, ya kan, Pak Diviti ya. Kaudikasio mirip-mirip, jadi ketika dia berolahraga muncul sakitnya, ketika dia istirahat hilang sakitnya. Yang membedakan apa? Kalau di VT mungkin bisa dilakukan USG. Dokter. Iya, dilakukan USG, dilihat benar ada sumbatan atau enggak. USG-nya juga USG Doppler berarti ya. Gitu. Tapi kalau misalnya pada kompartemen sindrom yang subakut atau yang kronik, dia nggak ada sumbatan di situ. Kemudian yang kedua, pada DVT ataupun pada ALI ya, akut iskemik, itu dia kan nyerinya cuma iskemi aja. Kalau kronik kompartemen sindrom, dia tetap ada 5P itu, tetap ada parestesi, ada paralisis, karena dia kan prinsipnya dia juga adanya tekanan pada saraf. Meskipun pada kasus kronik dia biasanya sih nggak nyampe puskesmas ya, karena ini kan dia memang bukan sesuatu yang emergensi, karena sesuatu yang kronik kan. Tapi dia bisa sampai terjadi tekanan pada saraf, makanya dia gejalanya bisa sampai parestesi dan paralisis. Kalau di VT kayaknya cuma ischemic pain aja ya. Gitu. Tapi mungkin perlu ditanyain lagi sama dokter bedah vaskuler, siapa tahu saya salah ya. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya udah semua ya dok ya. Baiklah, sudah terjawab semua pertanyaan kita. Kita tutup untuk sesi diskusi kita hari ini. Akhirnya kita udah sampai ke penghujung acara. Sebelum saya tutup, selaku moderator, saya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Direktur RSUD Kota Tangerang dan jajarannya, Komite Medik RSUD Kota Tangerang, dan medikademia.id yang telah memfasilitasi acara ini. Semoga acara ini kedepannya bisa berkelanjutan. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Herwindo SPOT dan Dr. Fahri SPOT. Semoga ilmu yang disampaikan saat ini bisa menjadi referensi kita dalam praktek sehari-hari. Dan kembali saya ingatkan kepada peserta untuk mengisi absensi dan post-test. Post-test akan ditutup jam 21, sertifikat akan dikirimkan melalui email. Akhir kata, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.